Salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 3 PBG Prajabatan 2022 Universitas Mula Warman akan membagikan informasi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dapat memetakan peserta didik menurut kemampuan dan juga minatnya masing-masing. Kita mengetahui bahwa kita semua terlahir dalam kondisi yang berbeda-beda dan juga pengalaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik yang memiliki minat dan juga kebutuhan khusus. Salah satu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran biologi di SMA adalah pada materi ekosistem. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran berdiferensiasi, guru atau pendidik melakukan tes diagnostik pertama kali untuk mengetahui atau dapat mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dalam pengelompokan ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kognitif tingkat tinggi, yang kedua, kognitif tingkat sedang, dan yang terakhir, kognitif tingkat rendah. Nah, penasaran bagaimana pembelajaran berdiferensiasi? Mari kita saksikan. Baiklah, setelah melakukan tes diagnostik awal pada peserta didik, kami kemudian mengelompokkan peserta didik menjadi 3 kelompok berdasarkan tingkatan kognitifnya. Yang pertama, peserta didik dengan tingkat kognitif tinggi, kemudian peserta didik dengan tingkat kognitif sedang, dan peserta didik dengan tingkat kognitif rendah. Setelah mengelompokkan peserta didik tersebut, kami mengambil topik yaitu diferensiasi konten pada proses pembelajaran berdiferensiasi pada materi ekosistem. Pada materi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah teman-teman, hubungan timbal balik ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Setelah mengamati video yang ditayangkan, kami kemudian memberikan instruksi kepada setiap kelompok tadi, di mana kelompok peserta didik dengan tingkat kognitif tinggi akan diminta untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh pada ekosistem. Kemudian, peserta didik dengan tingkat kognitif sedang akan diminta untuk mengidentifikasi komponen-komponen penyusun ekosistem. Dan yang terakhir, kelompok dengan tingkat kognitif rendah akan diminta untuk memberikan salah satu contoh dari komponen penyusun ekosistem. Ya, selanjutnya pada pembelajaran berdiferensiasi kami menggunakan model PJBL. Model PJBL adalah kegiatan yang menghasilkan produk pada akhir proses pembelajarannya. Pada proses pembelajaran ini kami menggunakan materi interaksi komponen dalam ekosistem, di mana pada materi tersebut yang sebagai produk hasil dari proses pembelajaran kami yaitu berupa poster. Sebelum kita mengarah pada permasalahan, kita perlu mengetahui materi yang akan kita pelajari mengenai interaksi komponen di dalam suatu ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, ekosistem terestrial atau ekosistem daratan. Yang kedua, ekosistem akuatik atau ekosistem perairan. Ekosistem terdiri dari 2 komponen. Yang pertama, komponen biotik, dan yang kedua, komponen abiotik. Kedua komponen ini saling mempengaruhi dan saling berhubungan satu sama lain. Salah satu topik permasalahan pada materi ini adalah di suatu wilayah di Indonesia terdapat masyarakat yang mata pencaharian utamanya sebagai nelayan. Rata-rata nelayan tersebut dapat menangkap ikan sebanyak 5 kg setiap hari. Namun, pada suatu hari, ada seseorang yang mendirikan industri perusahaan tekstil di wilayah tersebut. Pengelolaan limbah tekstil tersebut sangatlah buruk. Limbah langsung dibuang begitu saja ke dalam sungai. Semenjak saat itu, nelayan hanya dapat bisa memperoleh ikan sebanyak 3 kg setiap hari. Selanjutnya, peserta didik akan diajak untuk menjawab dari kasus tersebut. Peserta didik dengan kognitif sedang akan diberikan pertanyaan
apa saja interaksi yang terjadi pada ekosistem perairan tersebut. Pada peserta didik dengan kognitif tinggi akan diminta untuk menjawab, analisislah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penurunan jumlah ikan yang ditangkap oleh nelayan. Pada peserta didik dengan kognitif rendah akan diminta untuk menjawab solusi apa yang bisa diberikan agar permasalahan tersebut selesai. Kemudian, peserta didik akan menjawab pertanyaan tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilihat pada bagian penilaian pada masing-masing poster tersebut. Untuk kelompok pertama, yaitu kelompok peserta didik dengan kemampuan kognitif tinggi, terdapat 5 aspek penilaian, yaitu originalitas karya, kesesuaian dengan tema, kesesuaian dengan komposisi warna, estetika gambar, dan kerapian. Kemudian untuk kelompok kedua, yaitu kelompok peserta didik dengan kemampuan kognitif sedang, terdapat 4 aspek penilaian, yaitu originalitas karya, kesesuaian dengan tema, kesesuaian dengan komposisi warna, dan estetika gambar. Kemudian pada kelompok ketiga, yaitu kelompok peserta didik dengan kemampuan kognitif rendah, terdapat 3 aspek penilaian, yaitu originalitas karya, kesesuaian dengan tema, dan kesesuaian dengan komposisi warna. Sekian dan terima kasih. Salam PBG.